Pengarang kitab menjelaskan kembali dengan redaksinya. Pamassil nafsaka, maka berikan perumpamaan terhadap diri kamu, wahai saudara-saudaraku. Wa qad halat bikas sakaratu, dan sungguh sakaratul maut telah datang kepada kamu. Wa nazala bikal aninu wal ghamaratu, dan juga sudah turun kepada kamu, yaitu masa-masa genting, masa-masa akhir. Itu namanya al-anin wal ghamarat. Makanya ada yang ngartiin al-ghamarat itu juga sama sakratul maut, masa-masa genting manusia, akhir-akhir kehidupan manusia, itu namanya ghamarat. Atau namanya apa? Anin, rintihan. Ya, manusia akhir-akhir kehidupannya. Atau disebut dengan sakarat. Sakarat itu kan artinya sakar. Sakar itu mabuk. Jadi manusia saat itu udah lupa. Kadang-kadang ada orang datang, dia tahu, dia ngomong didengar, tapi nggak bisa menjawab. Tapi didengar tuh ya. Didengar. Nah, teman-teman pada datang. Iya. Pada ngaji gitu. Cuma dia nggak bisa untuk bicara, menjawab. Nah itu kenapa? Udah sakar dia, udah masa-masa genting seperti itu. Nah itu yang disebut dengan sakarat, anin, ghamarot. Nah jadi pada saat-saat seperti itu kita disuruh ayo buat tamsil bagaimana saat-saat nanti kita kalau udah sakratul maut, sudah waktu-waktu saat-saat genting, coba kita perumpamaan itu terjadi pada diri kita, sehingga kita nanti lebih banyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disinilah kenapa kita selalu baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu memang saat-saat akhir hidup kita itu paling berat. Makanya keberhasilan dan kesuksesan dan keselamatan seseorang saat ini belum bisa dinilai. Orang itu berhasil, orang itu bisa sukses, selamat saat udah husnul khotimah, meninggal husnul khotimah. Itulah baru orang yang sukses, orang yang selamat. Kalau kita belum tahu, makanya kita selalu ada khawatir, rasa takut. Jangan sampai kita tinggalkan dunia yang fana ini dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta selalu husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa la taj'alna ya Allah su'al khatimah. Kan begitu ya Bapak, Saudara, Ibu sekalian. Jadi kita selalu minta ya Allah berikanlah saat-saat akhir husnal khatimah. Artinya husnal khatimah tuh akhirnya baik. Islam, iman, apalagi bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu lebih mantap lagi. Jadi itu yang kita harapkan. Jangan su'ul khotimah. Nah ini yang dimaksud sakarat, anin sama gomarat begitu. Masa-masa genting akhir kehidupan kita yang disebut dengan sakar. Saat itu orang udah mabok, udah nggak ingat, udah lupa. Nah seperti itu. Famin qailin yaqulu, maka di antara orang yang berkata itu berkata, inna fulanan qad ausa, sesungguhnya si fulan sungguh telah berwasiat. Wasiat itu penting. Makanya di beberapa hadis kita dianjurkan kalau mau meninggal itu kita udah punya wasiat. Tuh, wasiat yang baik itu menandakan orang baik. Ya begitu. Makanya orang perlu berwasiat. Pesan minimal kepada keluarga terdekat wasiat. Apa wasiatnya? Ini. Itu yang baik semuanya. Berarti ketika orang meninggal dunia udah ninggalin wasiat yang baik, itu ciri orang baik. Wa min qailin yaqulu, dan di antara orang yang berkata juga berkata, inna fulanan sakola lisanuhu, sesungguhnya si fulan udah berat dah lidahnya. Wa nasiya jirona, udah lupa sama tetangganya. La yukallimu ikhwanahu, dia udah tidak bisa bicara sama saudara-saudaranya.
Tuh, orang udah di akhir-akhir hidupnya udah gomarot. Ya, ada yang wasiat. Tuh, wasiatnya begini. Ada yang tertulis wasiatnya. Ya, tadi cari-cari sama keluarganya, oh ternyata ada wasiat tulisannya begini. Ada juga orang yang di akhir-akhir hidupnya berat lidahnya. Susah untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Udah lupa sama tetangga, udah kagak bisa bicara sama saudara-saudara. Nah, itu begitu. Itu perumpamaan orang yang ketika meninggal dunia macam-macam begitu. Wa huwa yasmaul khitaba. Sebenarnya dia dengar ada orang bicara. Orang bicara didengar, tapi dia tidak mampu untuk menjawab. Wala yaqdiru, dan dia tidak mampu ala raddil jawabi, untuk menjawab. Tuh. Jadi dia dengar ada orang bicara, tapi dia tidak mampu untuk membalasnya, menjawabnya. Yang berdatangan semua dia tahu itu tadi ya. Tahu. Itu. Iya, tahu deh. Dilihat tuh satu-satu deh. Dibicara, didengar. Yang bicara tuh didengar, tapi dia tidak bisa menjawab. Pengen sebenarnya dijawab, tapi udah kagak mampu, udah berat nih, lidahnya udah berat. Kalau ada orang non muslim ketika lagi syafaqat, kemudian kita tahu itu boleh nggak sih? Ya boleh aja. Bisa apa? Bahkan kalau seandainya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, lo beruntung banget. Makanya orang-orang Islam kadang-kadang lagi sakit, kalau dirawat di rumah sakit yang enggak sepaham seagama dengan kita, itu ada orang-orang tertentu yang datang supaya diajarin sesuai dengan agama dia. Kan bahaya. Nah begitu. Itu dapat lah. Sebab kan namanya taubat itu kan nggak akan itu kalau mau sampai tenggorok. Iya. Tapi kan itu sebelum sakratul maut, sebelum rohnya ditenggorokan. Sakratul maut itu kan roh belum ada tenggorokan. Kalau udah roh ada tenggorokan, udah gak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Artinya kita lihat posisinya sebelum gitu, lagi sakit-sakit beratnya, nah begitu. Tapi kalau udah sakratul maut nggak bisa. Wa antum hina izin tanzurun. Kalau ruh sudah ada di tenggorokan, itu ada hadis Nabi bahwa ya taubatnya seseorang sudah tidak diterima. Tetap itu patokannya, itu tetap ada. Tapi kalau sebelum itu dapat taufik, dapat hidayah, kan tidak lepas taufik hidayah. Yang ngasih kan Allah. Gitu. Lah, itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Begitu. Bisa terjadi, bisa aja ada orang non muslim di akhir-akhir kehidupannya, apa tinggal 1 jam, apa tinggal setengah jam, ada yang ngajarin baca talqin, dia dibaca 2 kalimat syahadat. Ya, 1 jam setelahnya atau setengah jam setelahnya meninggal. Ya, itu satu nikmat yang sangat besar, namanya taufik hidayah. Begitu. Bisa terjadi. Itu semuanya ya kekuasaan Allah. Ya, begitu. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita nggak boleh menghinakan orang. Kita belum tahu akhirnya bagaimana dia. Begitu. Nggak boleh. Kita udah mencap mereka orang kagak bener. Ya, akhirnya kita nggak tahu. Begitu. Nah, kita juga jangan mencap kita yang paling bener. Begitu. Karena belum tahu kita juga akhir kita bagaimana. Cuma ayo sama-sama kita takut dan selalu berada istiqomah dalam ya agama Allah. Itu begitu aja. Tapi jangan sampai kita mencap orang lain kagak bener. Ya, orang lain udah sesat. Tuh. Sebab taufik hidayah Allah bisa berikan kepada siapa aja. Liman yasha, kepada hamba Allah yang Allah kehendaki. Nah, makanya kita diajarkan untuk selalu husnuzon, berprasangka yang baik sama orang. Tuh, gitu. Jadi kita selalu berprasangka yang baik kepada orang lain. Itu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembali, orang-orang yang udah sakratul maut, mereka udah kagak paham ya untuk menjawab omongan orang. Orang lain bicara dia masih dengar, tapi dia udah tidak mampu untuk
ia menjawab omongan-omongan saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya. Wa qad dakhalat bintun ala abiha, terkadang datang seorang anak perempuan dari ayahnya, wa huwa muhtadharun, sementara ayahnya saat itu udah muhtadhar. Sama nih muhtadhar, ya sakratul maut juga, udah akhir-akhir hidupnya. Istilahnya banyak emang, sakratul maut, ya muhtadhar, ya ada lagi anin, ghamarot, sama. Fa'an syadat, maka ini anak melantunkan satu qasidahnya. Taqulu, dia bilang begini, habibi abi man lil yatama taraktahum ka'abragi zaghbin fi ba'idin minal wakari. Habibi artinya ya habibi, wahai kekasihku. Jadi munada, ya nidanya dibuang. Jadi habibi ya habibi. Nah, seperti itu. Abi, wahai ayahku, man lil yatama, siapa bagi orang-orang yang yatim, tarok tahum, yang kamu tinggalkan mereka yatama, ka'ab rogi rogbin, seperti kosongnya ya yang tumbuh, fi ba'idin minal wakari, pada kejauhan dari sarang-sarang burung. Tuh, jadi sarang burung udah mulai kosong, diambilin satu. Seperti zaghab. Zaghab itu artinya ya sesuatu yang tumbuh. Jadi satu-satu dikosongin. Orang kalau udah mau meninggal dunia begitu, ya satu-satu meninggalkan dia. Ya, nah seperti itu. Yatim artinya udah nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa dibanggain lagi. Apa? Makanya orang kalau udah meninggal dunia tangannya udah lepas dah, ya udah dilepas, udah nggak bisa lagi menggenggam. Kalau kita masih hidup suka menggenggam, masih mau punya kekuasaan, ingin ini ingin itu. Tapi kalau orang udah sakratul maut, udah dilepas, udah dia nggak mikirin apa-apa lagi, udah tinggalin satu-satu. Nah seperti itu. Wa kadzalika, begitu juga, masil nafsaka ya akhi, berikan perumpamaan kepada diri kamu wahai saudaraku. Wa qad ukhizat min firasyika, dan sungguh telah diambil ya dari tempat tidur kamu, ila lauhi mughtasilika, kepada papan untuk memandikan kamu. Wa jarraduka, dan mereka sudah menyepikan kamu, min aswabika, dari pakaian-pakaian kamu. Jadi ingat juga nanti suatu saat kita akan ditarik dari tempat tidur kita, kemudian ditaruh di satu balai. Ya, balai untuk diapain? Dimandiin. Kenal balai? Iya. Atau sekarang tempat untuk mandiin tuh apa tuh namanya tuh? Ya, itu namanya luh mughtasil, tempat ya orang mau dimandiin. Kita diambil tuh dari tempat tidur kita, diambil, digotong, dibawa ke tempat mau diapain? Dimandiin. Tuh. Setelah itu dilucutin dah baju kita, satu-satu dibukain ya baju kita. Mau diapain? Mau dimandiin. Yang punya cincin dibukain aja. Yang cincinnya mahal-mahal sini nih. Ya, ada macam-macam warnanya, ada yang biru, ada yang merah, ada yang satu-satu copot. Ada yang demen, ini demen nih gua ambil lah. Nah, begitu. Punya jamnya dibuka nggak? Dibuka tuh, jam dibuka. Ibu-ibu yang ada emasnya, cincin emasnya, diambilin satu-satu, dilucutin. Mau diapain emangnya? Mau dimandiin. Masuk palsu itu ya. Iya. Nah, semua ada dilucutin. Bajunya dilucutin, ya. Dimandiin itu. Ya. Masya Allah. Begitulah manusia. Kita semuanya nanti begitu. Ya. Kalau yang secara zahir dipakai memang agak gampang kali Ustaz. Tapi kalau yang namanya dipendem, kayak macam susuk gitu. Ya, itu nggak ada yang tahu. Kan kita kewajibannya cuma zahir doang, yang zahir. Kalau masalah yang begitu tuh, ya wallahu alam, itu nggak punya kewajiban.
Cuma dia nanti yang agak repot. Makanya banyak orang-orang yang mungkin susah sakaratul mautnya gara-gara ada yang punya susu yang belum diambil. Makanya jangan pakai susu Pak ya. Kan ada orang kelihatan cantik aja ya. Cantik. Ada orang muda aja dilihatnya. Iya. Gitu. Orang laki karena gagah aja. Ada perempuan diuber-uber mulu sama perempuan. Ya. Bapak mau diuber-uber sama perempuan? Gampang. Ya, gebuk aja dia juga diuber-uber. Ya. Ada orang begitu. Pakai susu. Nah, ini repot ketika sakratul maut. Ya, sakratul maut ntar berat. Ya. Yang begitu-begitu udah ya buang-buangin semuanya. Nah, seperti itu. Jadi ya semuanya kita dilucutin masalahnya. Wajar raduka min aswabika, mereka itu menyepikan kamu, melucuti kamu dari pakaian-pakaian kamu. Jadi pakaian-pakaian kita dilucutin satu-satu. Ya, itu semuanya begitu. Wa qaddamu laka kapanaka, dan mereka semuanya mulain memberikan kepada kamu kain kapan. Jadi diganti sama apaan? Kain kapan. Kain kapan. Orang kaya kain kapan juga. Orang miskin kain kapan juga. Gak ada yang lain-lain, sama semuanya. Ya, kain kapan. Ya, kain kapan. Summa ghassaluka, kemudian mereka memandikan kamu, wa albasukal akfana, dan mereka memakaikan kain kapan kepada kamu, wa baqiya alaikal ahlu wal jiranu, dan menangis keluarga dan tetangga karena kamu. Tuh, dikapanin, dimandiin, udah rapi semuanya. Ya, keluarga sedih, tetangga sedih. Ada orang meninggal, tetangganya girang. Orang kagak baik. Kan begitu ya? Ya. Jadi kalau orang kagak baik meninggal, orang pada girang. Bagus dari mati, ayam gue hilang mulu. Masih hidup ayamnya hilang mulu. Ya, yang ngambil siapa? Itu dia. Udah meninggal. Ada yang jemurannya mau hilang mulu, jemuran mau hilang mulu, nggak boleh pakaian cakep. Ya, dijemur hilang. Ternyata yang ngambil dia sekarang mati. Lah pada bersyukur. Alhamdulillah. Orang-orang innalillahi di alhamdulillah. Jangan sampai. Ya, kita kepengennya ketika meninggal orang pada sedih, tapi kita senyum. Kita senyum ketika meninggal dunia karena Allah udah kasih nikmat yang terbesar. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'ad. Berikan kabar gembira kepada kamu dengan surga. Tuh, jadi surga udah disiapin sama Allah. Makanya ketika orang meninggal, orang-orang baik itu pasti senang, senyum. Tapi orang lain, keluarga, tetangganya itu pada sedih. Jangan sebaliknya. Ada orang meninggal di pada senyum, dia ngeri, nangis. Kenapa? Yang diperlihatkan neraka. Tuh. Maka jadilah kita orang-orang yang memang bisa senyum di akhir hayat kita, namun orang lain sedih dengan ya kita meninggal dunia. Bagaimana caranya? Kita yang bisa buat cerita. Ini kan dunia adalah cerita buat kita. Yang bisa menulis ini cerita adalah kita semuanya. Ya, kita buat itu cerita dengan baik. Dengan cara apa? Amal-amal kebaikan. Orang kalau baik nanti insya Allah akhirnya diceritain baik. Ya begitu. Makanya Nabi bilang, uzkuru mahasina mautakum. Kalau dia punya kebaikan ceritain, sebutin kebaikan-kebaikannya. Tapi wakupu an masawihim. Kalau dia nggak punya kebaikan, ya udah jangan diceritain. Aibnya tutupin aja udah. Tuh begitu. Jadi ya keluarga, tetangga pada nangis karena kamu. Wa faqadtal ashaba wal ikhwana, dan kamu udah kehilangan teman dan saudara. Udah habis teman saudara, nganterin palingan sampai makbarah. Selesai talqin pada pulang semuanya. Ada belum ditalqin pada pulang. Iya, nah begitu. Jadi
Udah begitu kita nanti. Semuanya ini adalah satu ungkapan buat kita semuanya. Bukan buat orang lain, buat kita. Ini kita baca kitab, nasihatin diri kita sendiri. Nasihatin saya, nasihatin bapak, nasihatin ibu, nasihatin kita semuanya. Ya, bukan buat orang lain, tetapi buat kita sendiri. Nah, begitulah nanti kita akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saudara-saudara kita. Wa qalal ghasilu, dan berkata yang mandiin. Nih yang mandiin, yang ghasil. Ghasil itu artinya isim fa'il, yang memandikan. Aina zaujatu fulanin tuwaddi'uhu wa tuhalihul an. Mana ya pasangan, ya istri si fulan yang dia sudah ya selalu menitipkannya dan telah ya menghalalkannya saat ini. Wa dakhalta fi khabarin kana 'inda fulanin, dan engkau telah masuk pada berita bahwa dia sudah di sisi fulan. Kadang-kadang istri yang kita cintai, kita meninggal, dia kawin lagi sama orang lain. Tadinya kita cinta banget. Kadang-kadang seluruh ya yang kita miliki kita berikan buat ya istri kita yang tercinta. Bahkan kadang-kadang kita korbankan. Banyak orang-orang yang mengorbankan bahkan cara-cara yang enggak boleh dijalankan juga demi ya untuk membahagiakan istrinya. Pas banget mati bininya kawin lagi. Ayo, bener nggak? Makanya hati-hati, banyak orang-orang tuh yang korupsi gara-gara bini. Bener nggak? Iya. Gara-gara bini, tuntutannya nih bini begini nih, begini. Ya, akhirnya gajinya segini. Ya, tapi tuntutan dari ya istrinya besar banget, akhirnya diberani korupsi. Pas banget nih suami mati, bininya kawin lagi. Tuh, begitu. Makanya hati-hati. Takut kita yang hak kita berikan, yang bukan hak kita jangan, walaupun demi ya memberikan kepada orang yang paling kita cintai. Kita boleh cinta sama istri, boleh cinta sama anak, boleh cinta sama siapa saja, tapi sebatas itu tidak ya menghalalkan segala cara. Kalau kita udah bisa menghalalkan segala cara, bahaya. Di sini dibilang begitu. Akhirnya tuh istri sekarang udah sama orang lain. Tuh, begitu. Namanya juga kehidupan di dunia, seperti panggung sandiwara. Ya, jadi kehidupan dunia itu bagaikan panggung sandiwara. Dalam hal memandikan jenazah, kalau orang laki meninggal dunia, boleh istrinya mandiin ya? Boleh. Terus ketika membutuhkan gimana? Bukan mahram? Jangan orang lain. Begitu. Kalau bininya ya batal terus, agak rapi-rapi. Iya, begitu. Mesti. Tapi kalau istrinya boleh memandikan, bukan mewudukan. Ya, begitu. Kalau mewudukan takutnya ya menyentuhnya nih, kecuali kalau dia ada ya hijab, begitu. Ya. Tapi kalau untuk bukan mahram kagak boleh. Ya. Orang laki dimandiin sama orang perempuan haram, nggak boleh. Kalau istrinya nggak boleh. Tapi kalau bisa ya saat masih ada orang perempuan, lebih bagus orang perempuan. Ya. Istrinya meninggal, orang perempuan aja yang mandi. Iya begitu. Semua kan ada hal-hal yang tetap nggak boleh dilihat. Iya. Ada makruh. Kita ngelihat ya aurat vital istri kita makruh. Gitu. Tetap nggak boleh. Ya, ada makruh. Walaupun kagak haram. Nggak haram. Seperti itu. Wa ansadu, mereka mendendangkan lagu, menyanyikan syair begini. Ala ayyuhal maghruru malakatal abu. Wahai orang yang tertipu, bagaimana permainan kamu? Tu'amilu amalan, kamu punya keinginan-keinginan, punya program, punya ya cita-cita. Wa mautuka akrabu, matimu lebih dekat.
Ada orang pengen ini, dunia mulai diurusin. Karena banyak sekali di dalam benak pikirannya, saya harus begini. 24 jam pikirannya itu terus. Ya, dunia terus. Lupa sama akhirat. Wa mautuka aqrab. Ternyata kematiannya lebih dekat. Belumlah dia menghasilkan cita-citanya, udah mati. Habis. Makanya kita cita-cita boleh, keinginan boleh, tapi ibadah jangan dilupakan. Ya, begitu. Kita banyak cita-citanya, tapi garis ajal itu ada. Jadi ajal ini sudah ada, likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuh kalau ajalnya datang nggak bisa dimajuin, kagak bisa dimundurin. Begitu Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Wa mautuka aqrab. Jadi kematianmu itu lebih dekat. Wa ta'lamu annal hirsoi bahrun mu'abbadu. Dan kamu tahu bahwasanya hiris, motivasi keinginan. Hiris itu, sifat hiris itu keinginan yang sangat, ya, itu merupakan lautan yang jauh. Safinatuhud dunya, itu perahunya adalah dunia. Fa iyyaka ta'tubu, maka hati-hati entar rusak. Ya, nah begitu, awas. Ya, ini hiris ini lautan yang jauh. Kemudian kita bisa ke sana naik perahu, naik kapal, tapi ini kapal bisa rusak, bisa kram di tengah jalan. Ya, makanya kita jangan selalu dunia yang kita pikirkan, tapi nanti ya kematian dilupakan. Silakan kita kejar dunia, tapi ibadah jangan lupa untuk bekal hari esok, kematian yang sudah ada. Jadi kematian itu lebih dekat. Cita-cita kan banyak, ya, besok mau ke ini, 1 minggu lagi mau ngapain, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, ada programnya. Tapi tolong jangan sampai lupa, wal ajal akrab, itu ajal bisa lebih dekat. Ya, itu begitu. Wa ta'lamu annal mauta yatika musri'a, dan kamu tahu sesungguhnya kematian akan datang kepada kamu secara cepat. Tazuku syaraban ta'muhu laisa ya yu'adzibu. Jadi engkau akan merasakan minuman tersebut yang rasanya mungkin tidak tawar. Ya, jadi kematian itu akan datang begitu cepat. Seperti kita minum, kita akan minum, tapi ini rasanya enggak semuanya tawar, macam-macam. Ka'annaka tusi wal yatama tarahum, misalkan akan engkau berwasiat sementara anak-anak yatim telah engkau lihat mereka. Wa ummuhum suqlatanuhu wa tundabu, sementara ibunya itu sudah ya menangis. Nadab ya itu meratap. Kan biasanya orang perempuan begitu. Ya, orang perempuan tuh biasanya nggak kuat, nggak bisa menahan emosi, meratap, menangis. Nah, makanya nanti hukum nadab meratap itu nggak boleh. Ya, jadi kalau seandainya ada orang meninggal dunia, kemudian ada orang meratap, menangis, menjerit-jerit, ya, menyebut-nyebut yang tidak baik seperti perbuatan orang jahiliyah, itu haram, tidak dibolehkan. Ta'uddu yadaiha summa talqamu wajaha, dia akan ya menggigit tangannya kemudian menampar-nampar mukanya. Itu orang nada begitu, meratap, dia tampar-tampar mukanya, tangannya digigit-gigit, dia teriak-teriak karena ditinggal oleh ya orang yang disayanginya. Nah, itu nggak boleh. Sedih boleh, tapi meratap tidak boleh. Ya, jadi kalau kita meratap itu haram hukumnya. Bahkan mayit itu nanti akan diazab dengan sebab ratapan keluarganya. Ada hadis begitu. Ya. Tapi kalau orang sedih itu wajar.
Taroha rijalun ba'da ma hiya tahjubu, dilihatnya oleh orang-orang setelah yang ia tutupi. Wajahuka bil akfani, dan mereka datang kepada kamu dengan kain-kain kapan. Nahwaka, yang bermaksud buat kamu. Yaksudu, mereka bermaksud. Yasubu alaikal ma, mereka menyiram atas kamu air. Wal ainu taskubu, sementara ini air mata mengalir. Tuh, begitulah perumpamaan yang ada nanti pada diri kita. Saya kira cukup mengingat waktu. Nanti baru qala ulama rahimahullahu ta'ala dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita tujukan khusus buat keselamatan dan kesehatan saudara kita, yaitu Bapak Ahmad Rifki, yang saat ini mungkin ya beliau bersama ya istrinya dan keluarganya sedang berada di kota Madinah, ya di kota Madinah, sedang ya menjalankan arba'in, ya 8 hari di kota Madinah. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih karena kita yang mengajarkan